Saya mau menyapa secara khusus buat adik-adik kita. Selamat Natal adik-adik. Waduh, suaranya kencang banget ya. Selamat Natal ya. Adik-adik, hari ini Kak Deborah mau bawain cerita buat adik-adik. Yuk kita kumpul di depan ya. Yuk kita kumpul di sini. Lari, lari. Jangan lari-lari ntar jatuh loh. Duduk sini ya, duduk sini ya. Oke. Di sini juga boleh nih dekat Kak Deborah supaya nanti ceritanya bisa deket. Ayo ke sini, duduk sini boleh. Iya boleh, boleh. Ya sini, Vale, Vince, sini ayo. Vale sama Vince ya, ini duo V namanya ya. Ayo duduk sini boleh. Iya. Hari ini nih pada pakai baju cantik-cantik lagi ngapain? Lagi ngapain pakai baju bagus-bagus? Lagi ngerayain apa sih hari ini? Ngerayain Natal. Natal itu hari apa sih? Hari apa sih hari Natal itu? Tuhan Yesus telah lahir. Seneng gak kalau Natalan? Ayo Megan duduk sini. Sama Ii sini, Ii. Sini mau sini sama Ibora. Oh iya, kakaknya belum kenalan. Oh iya, nama kakak ada yang tahu nggak siapa? Iya, ini pinter, udah ikut kebaktian 1 soalnya ya. Namanya Kak Deborah. Ayo, yang lain sini kumpul. Aduh lucu amat, sini. Sini masih kosong. Ayo Megan mau duduk mana? Sini boleh. Sini dekat Ii boleh. Mau sini? Sini nih dekat kakaknya. Ayo duduk, boleh. Di mana aja boleh, bebas. Hari ini boleh duduk di lantai ya. Ayo sini. Kita kumpul dulu. Wah, ramai sekali ya hari ini, seneng ya. Waduh. Ada berapa orang nih anak-anak yang kumpul hari ini? Aduh, lucu-lucu amat sih, gemes-gemes ya. Masih ada yang di atas mau ikut turun sama Kak Deborah dengerin cerita? Yuk, kita ke bawah yuk. Ada nggak? Kalau itu udah gede ya, Erik tolong ya dikondisikan. Bisa-bisanya diangkat tangan. Ayo sini. Aduh bagus banget ini bajunya. Hai. Sini, duduk sini. Pakai handbook, apa namanya? Handbook. Oh iya pintar ya mereka ya udah hafal. Ayo Nara, duduk Nara. Nah Kak Deborah mau ulang nih. Oh itu masih ada, ayo Ale Olah. Hai Ale Olah mau duduk di mana? Di situ boleh, di bawah. Ada Phoebe juga. Hai, yuk. Nih kenal maminya. Yuk duduk situ nggak apa-apa, baik-baik. Kak Deborah udah baik ya. Ayo Megan mau duduk Kak. Ayo Ale Ola duduk situ boleh? Di situ boleh. Nah hari ini Kak Deborah mau bawain cerita. Siapa nama kakak? Namanya Kak Deborah. Jadi nanti kalau ketemu Kak Deborah di jalan, panggil ya. Hai Kak Deborah gitu ya. Oke? Suaranya mana? Setuju nggak? Coba setuju satu orang dong. Setuju nggak panggil nama Kak Deborah? Setuju. Jadi nanti kalau ketemu siapa namanya? Kak Deborah. Hari ini kita rame-rame di gereja lagi ngerayain apa? Natal. Natal itu hari apa? Hari Tuhan Yesus? Pintar-pintar semua. Tepuk tangan buat kita semua. Wah, hebat-hebat ya. Kalau Natal seneng nggak adik-adik? Kenapa senengnya? Kenapa? Oh dapat hadiah, pinter ya. Hadiah senang karena Natalan. Dapat baju baru, pinter. Apalagi? Sepatu baru. Mamanya banyak ya kadonya ya, berarti ya. Oh dapat gelang, wah luar biasa. Kakak Deborah dikasih nggak? Dapat apa? Rok baru. Waduh, apalagi ada yang dapat tas baru? Ada yang dapat tas baru. Ya luar biasa. Ini anaknya Nina. Dapat tas baru juga. Ada yang jalan-jalan nggak? Ada. Waduh senang sekali ya. Jadi Natalan itu senang karena dapat apa? Dapat hadiah, dapat baju baru, dapat sepatu baru, dapat apa lagi? Gelang baru. Dapat apa lagi? Tas baru. Punya jepitan baru. Waduh Kak Deborah nggak dikasih. Semuanya baru. Tapi coba kakak mau tanya. Kalau misalnya adik-adik Natalan nggak dapat hadiah, seneng apa sedih? Sedih. Aduh jujur sekali ya. Sedih, kenapa sedihnya nggak dapat apa-apa soalnya ya? Oh itu tas barunya, bagus ya, unicorn ya. Oh jadi kalau nggak dapat hadiah di waktu Natal sedih apa senang? Sedih. Gitu, nggak dapat baju baru sedih apa senang? Oh senang. Sedih juga dong. Sekarang Kak Deborah mau ajak kita untuk lihat satu gambar. Kita mau lihat gambar sama-sama ya. Boleh tolong dibantu? Nah ini ada gambar nih. Nah
Coba lihat gambar sebelah sana ya, sebelah kanan Kak Deborah. Ayo kanan, di sebelah mana kanan? Sono kanan. Ya betul. Sana ya. Nah lihat itu di gambar itu ada siapa aja ya? Ada Yusuf. Ada siapa lagi? Ini Yusuf nih. Ada siapa lagi? Maria. Ada Gembala. Ya. Ada Embe. Ya. Ada siapa lagi nih, apa nih? Oh, ada bayi Tuhan Yesus. Coba sekarang kakak ajak kita untuk lihat. Bajunya kira-kira nih baju baru atau udah lama ya? Udah lama. Itu ya, apa nih, ikat kepalanya si gembala-gembala ini baru atau udah lama ya? Tongkatnya, coba tongkatnya. Udah lama. Nah sekarang kita lihat nih ya, bayi Tuhan Yesus ditaruhnya di baby box atau di apa nih ya? Palungan. Oh iya pinter. Taruhnya di palungan ya. Nah, jadi mereka punya baju baru nggak? Nggak punya. Mereka punya tongkat baru nggak? Nggak punya. Kambingnya baru nggak? Oh kambingnya nggak baru. Tapi coba perhatiin wajahnya. Wajahnya senang atau sedih? Senang. Ternyata mereka nggak dapat baju baru, nggak dapat hadiah, tapi mereka bersuka cita. Kenapa ya? Oh pinter ya, yang tadi ikut kebaktian 1 luar biasa. Karena Tuhan Yesus sudah, oke kita baca sama-sama ya. Yuk nih tulisan di depan, ayo Bapak Ibu kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Yaitu Kristus Tuhan Di kota. Jadi mereka kenapa bersuka cita walaupun nggak punya baju baru? Karena apa? Betul, pinter banget, karena Tuhan lahir, Juru Selamat kita lahir. Apa sih artinya Juru Selamat itu adik-adik? Waduh, keselamatan kita. Nah kalau Deborah punya 1 kotak nih ya. Ya kira-kira hadiahnya apa nih? Isinya apa nih? Iya, jangan kasih tahu. Ya, kita buka, 1, 2. Ya, apa nih? Salib. Nah, jadi kalau dibilang Tuhan Yesus katakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Artinya apa? Artinya salib, bukan ya? Artinya salib ini mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Dia adalah penolong kita, ya. Dia adalah penjaga kita, Juru Selamat kita yang menjaga dan membebaskan kita dari apa? Dari penjahat. Waduh. Dari apa ya? Coba Kak Deborah mau lihat. Aduh, bener apa enggak nih? Aduh, mana sih kotaknya? Nih belakang susah ngambilnya. Dari apa nih? Coba kita buka kotak yang kedua ya. Apa ya isinya? Dari apa nih? Emang ada dosa? Dari apa? Karton hitam. Ini melambangkan apa? Dosa. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat yang membebaskan kita, menyelamatkan kita dari dosa ya. Dari dosa. Dosa itu apa sih adik-adik? Dosa itu apa sih? Dosa itu sin, betul bahasa Inggris ya. Luar biasa. Anaknya Leo ya. Dosa itu apa sih? Dosa itu semua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan namanya dosa. Kak Deborah mau tanya, siapa di sini yang suka marah-marah? Ngaku, pintar ya. Siapa di sini yang suka ngambek? Yang suka ngambek kalau nggak dikasih yang diminta, ada nggak? Oh baik-baik semua, nggak pernah ngambek. Ada yang suka berantem nggak? Nggak ada, oh pinter, nggak ada ya. Semua baik-baik semua, nggak ada yang berantem sama kakaknya, adiknya, jujur? Aku punya koko. Oh kokonya ada di surga, iya. Pintar ya, kamu ya. Iya, jadi ada yang berantem nggak? Nggak ada. Ada yang suka marah-marah nggak? Enggak semuanya baik-baik ya, Kak Deborah senang sekali semuanya baik-baik. Nah, kalau ada yang suka marah-marah, suka ngambek, Tuhan Yesus bisa tolong kita ya. Tuhan Yesus bisa tolong kita, membebaskan kita dari dosa. Caranya apa? Iya, ini namanya salib ya.
Caranya apa? Jadi kita bilang, Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus, aku mau berubah. Kita minta Tuhan tolong kita. Tuhan, aku mau berubah. Tolong aku Tuhan, supaya aku berhenti ngomel-ngomel, berhenti marah-marah, berhenti berantem. Tuhan pasti tolong kita untuk bisa berubah. Nah, Tuhan juga dikatakan juru selamat kita. Nah, juru selamat itu artinya apa? Yang kedua, artinya dia selalu ada bersama dengan kita. Siapa yang kalau gelap-gelap takut? Takut sama gelap. Siapa yang takut ditinggal sendiri? Ale takut gelap? Oh, takut juga ditinggal sendiri. Nah, sekarang Kak Deborah mau bilang, jangan takut lagi. Karena kita nggak pernah sendirian. Sebab Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Benar janji nggak takut lagi? Janji. Nah, Kak Deborah punya kotak ketiga. Nah, kotaknya ini jelek apa bagus? Jelek. Tapi Kak Deborah mau tanya, mana yang lebih penting? Kotaknya atau isinya? Kotaknya apa isinya? Isinya? Nah, isinya. Demikian juga dengan Natal, adik-adik. Natal itu yang penting bukan hadiahnya, bukan baju barunya, bukan jalan-jalannya, tapi yang penting adalah apa nih? Apa ini? Apa ini? Bayi Tuhan Yesus. Bahwa Natal yang terpenting adalah karena Tuhan Yesus telah lahir buat kita semua, ya. Tuhan Yesus telah lahir. Oleh karena itu adik-adik, oh ini bayi warna hitam, ada model baru ya. Iya, pakai tandanya ya di situ ya. Ya, Tuhan Yesus sudah Tuhan Yesus sudah lahir. Terima kasih. Ya, ayo duduk lagi. Nah, karena Tuhan Yesus sudah lahir, kita mau terima Tuhan Yesus dalam hati kita. Nah, terakhir Kak Deborah punya hadiah. Bagus nggak nih? Warna apa? Merah. Kita buka sama-sama ya. Red, iya betul, red bahasa Inggris, ya. Hadiahnya apa nih? Buku. Nah, ini Kak Deborah ya mau kasih tunjuk ya. Aduh, nih ya. Buku apa? Buku binatang. Benar, yakin? Coba kita lihat ya. Ayo coba sini lihat Kak Deborah nih. Tuhan Yesus sudah lahir. Kita mau terima Tuhan Yesus dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hidup kita yang tadinya kosong kayak buku ini. Hampa, penuh dengan ketakutan. Ya. Sekarang perlahan-lahan bisa penuh dengan gambar. Ketika kita terima Tuhan Yesus dalam hati kita. Dan bersama dengan Tuhan, hidup kita jadi berwarna. Keren gak? Kak Deborah bisa sulap. Aduh, ya. Jadi kita mau terima Tuhan Yesus dalam hati kita ya. Juru selamat telah lahir buat segala bangsa. Sekarang Kak Deborah mau ajak kita baca. Udah pada bisa baca belum? Udahlah, ya coba lihat. Nih bisa baca nggak nih? Yuk, next slide. Boleh ya kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku mau bersuka cita sebab juru selamatku. Jadi sekarang Natal nggak pakai hadiah. Sedih apa senang? Bener senang. Ya udah nanti nggak usah dikasih hadiah. Enggak ya. Ya, kita senang dan bersuka cita karena juru selamat kita sudah lahir. Oke adik-adik, selamat Natal ya. Sekarang adik-adik boleh kembali ke bangku masing-masing tapi lewat sebelah kiri ya. Lewat sebelah kiri ada hadiah di sana. Ayo ambil hadiahnya ya. Iya, ada hadiah lagi ya. Oh ya, gantian ya. Yuk, boleh balik lagi ke tempat masing-masing ya. Aku mau pakai. Oke. Sekarang Kak Deborah mau cerita buat mama papanya. Jadi adik-adik nanti di bangku tenang ya. Gantian mama papanya yang cerita.
Ya. Ya, udah dapat semua? Ale-ola udah dapat? Ya, balik lagi ke mamanya di mana? Oh, tuh dijemput tuh. Yang sebelah sini belum, nanti. Yang sebelah sini minta Bapak Thompson kalau masih ada Pak Thompson. Kayaknya habis. Maaf ya, ngalah sama yang kecil. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, selamat Natal. Selamat Natal buat kita semua. Dan Natal adalah hadiah yang paling besar dan berharga buat umat manusia. Setuju nggak? Natal adalah hadiah yang paling besar dan berharga bagi umat manusia. Setuju nggak? Setuju. Juru selamat sudah lahir. Tapi begini Bapak Ibu, sebagaimana hadiah, ketika diberikan itu bisa ada dua respon. Yaitu apa? Bisa menerima, tapi juga bisa menolak hadiah yang diberikan. Iya sih, ditolaknya nggak mentah-mentah, iya sih nggak langsung dikembaliin, tapi bisa terlihat dari ekspresi wajahnya. Mungkin dia kurang senang, mungkin dia kecewa dengan kadonya gitu ya, dengan hadiahnya. Ya kok hadiahnya cuma kayak gini gitu ya. Atau bisa juga ditolak karena dia sebenarnya nggak ngerti buat apa hadiah itu diberikan. Sama kayak kalau ada bayi nih ya, dikasih handphone terbaru yang paling mahal. Kira-kira apa yang akan dia lakukan Bapak Ibu? Hah? Dibanting, dibuang. Kenapa? Karena dia nggak ngerti kegunaannya. Maka dia dengan mudahnya membanting, membuang, dan menolak itu semua. Jadi ketika hadiah diberikan, Natal adalah hadiah yang Tuhan kasih buat kita. Tapi ketika itu diberikan, hadiah itu diberikan buat kita, ada dua respon. Bisa menolak, tapi juga bisa menerima. Dan ini kan yang harusnya kita suka gitu ya. Ketika kita kasih hadiah buat orang lain, kita berharap dia menerima dengan sukacita. Nah saudara, kenapa sih bisa ada dua respon seperti ini? Karena begini, hadiah yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut mereka yang menerimanya kan. Itu kan yang terjadi. Sekarang pertanyaannya gimana kalau Tuhan yang kasih hadiahnya? Bisa nggak yang baik menurut Tuhan, belum tentu baik menurut kita? Bisa nggak? Bisa nggak begitu? Yang baik menurut Tuhan tapi belum tentu baik menurut kita. Bisa nggak? Tuhan itu dikatakan disebut maha tahu. Dia omniscience. Tahu segala yang kita butuhkan dan yang baik buat kita. Tetapi yang sering terjadi adalah kitalah yang nggak tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terputus hubungan dengan Allah, manusia hidup membelakangi Allah. Setiap kali manusia berupaya untuk kembali sama Allah, dia tidak mampu untuk melakukannya. Manusia hidup sebagai hamba dosa. Allah rindu agar manusia kembali kepadanya, dan oleh sebab itu dalam Ibrani kita sudah pernah membaca tentu. Allah sudah berkali-kali berbicara melalui para nabi. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, bahwa Allah menyatakan kepada manusia untuk hidup di jalannya. Tapi manusia nggak pernah berjalan sesuai dengan ketetapan yang Allah berikan. Manusia seringkali maunya berjalan sendiri sesukanya dengan apa yang dia kehendaki. Sekalipun demikian, Allah tetap rindu agar manusia diselamatkan. Maka dikatakan, pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya sendiri. Bahwa Allah sendiri yang turun tangan untuk menolong manusia yang berdosa. Seperti kota Yerusalem dalam Yesaya. Kota yang sempat hancur lebur oleh kekuatan Babel, tapi Allah tidak melupakannya. Keselamatan telah datang bagi mereka sehingga mereka disebut kota yang tak ditinggalkan. Saudara, inilah berita Natal. Allah yang peduli kepada kita. Allah yang tidak melupakan kita. Inilah hadiah bagi kita. Allah yang menjadi manusia untuk mencari dan menemukan manusia berdosa. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus Allah yang menyelamatkan kita? Apa nggak bisa kita berusaha sendiri untuk menyelamatkan diri kita? Nggak bisa. Kenapa? Sebab semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan menjadi hamba dosa. Dan hanya Allah yang dapat menyelamatkannya. Ia yang dapat menolong kita untuk bebas dari kuasa dosa. Dan inilah hadiah yang diberikan buat kita. Keselamatan buat kita. Sekarang bagian kita adalah kita punya dua pilihan. Kita mau nerima
atau menolak hadiah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Efesus 2 ayat 8 mengatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah kasih buat kita. Pilihannya mau terima atau tolak. Dia lahir sebagai juru selamat kita. Pilihannya kita mau sambut atau kita mau tolak. Ya, sama seperti sebuah hadiah. Hadiah ini, kalau kita dikasih hadiah nih Bapak Ibu ya, gimana caranya supaya hadiah ini jadi milik kita? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Saya udah siapin hadiah nih. Gimana caranya supaya hadiah itu jadi milik kita? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah terima dulu. Dengan menerima kemudian kita buka isinya dan kemudian baru ini menjadi milik kita. Setuju? Kalau ada orang yang kasih kita hadiah, gimana caranya supaya hadiah itu jadi milik kita? Pertama-tama pilihlah untuk menerimanya dulu. Kemudian membukanya dan memilikinya, menikmatinya. Demikian juga dengan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ia hadir ke dalam dunia membawa keselamatan. Bagian kita adalah apakah kita mau menerima atau menolak hadiah pemberian Tuhan itu. Hadiah itu disediakan untuk semua orang. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Gak ada satupun yang dibiarkan. Itu sebabnya saksi pertama kelahiran Tuhan siapa Bapak Ibu? Gembala apa bangsawan atau raja? Siapa saksi pertama ketika Kristus lahir? Gembala. Gembala adalah orang yang dipandang rendah. Mereka dipandang gak layak di tengah masyarakat. Tapi berkenan dan dianggap layak oleh Allah. Dan bukankah orang pilihan di Alkitab adalah orang-orang yang seringkali dianggap gak layak di mata masyarakat? Yakub, siapa dia? Bukankah dia seorang penipu ulung? Abraham, siapa dia? Bukankah seorang yang mandul? Paulus, siapa dia? Seorang fundamentalis yang suka membunuh orang. Namun Allah memilih mereka sebagai bukti bahwa orang yang tidak layak sekalipun, orang yang sejahat apapun, dikasihi oleh Tuhan. Maka semua orang dikasihi Tuhan. Allah menghendaki agar semua orang tanpa terkecuali dapat datang kepadanya. Dia datang bagi orang-orang yang berdosa. Dan gereja adalah tempat orang berdosa yang menyadari dirinya berdosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan. Maka bukan hak kita untuk menghakimi. Bukan hak kita untuk merendahkan, melecehkan orang lain. Sebab semua orang dikasihi oleh Allah. Allah menanti kita datang kepadanya. Dia adalah juru selamat segala bangsa, semua orang. Saudara, menjelang Natal, GKI Perniagaan membuat aksi. Ada yang tahu nama aksinya? Yesus sayang semua. Ada aksi namanya Yes. Yesus sayang semua. Dan aksi ini dilakukan dalam bentuk 2 proyek. Ada yang ingat? SKS dan SBS. SKS itu apa Bapak Ibu? Solusi kreatif bagi sesama. SBS? Satu bawa satu. Kenapa sih ngadain proyek kayak gitu? Tujuannya cuma satu. Supaya banyak orang yang dapat mengenal, dapat orang merasakan bahwa juru selamat segala bangsa sudah lahir. Mengundang semua orang dapat datang kepadanya. Saudara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Segera datang menghampirinya. Milikilah hadiah yang telah Tuhan berikan dan sediakan untukmu. Ambillah dan terimalah Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita. Dan pakailah momen Natal ini menjadi kesempatan sekali lagi mengatakan, Tuhan, aku mau Engkau menjadi juru selamat hidupku. Momen Natal bukan hanya untuk sukacita jalan-jalan bareng-bareng, kumpul-kumpul, lihat berbagai macam acara, bukan. Tapi Natal menjadi sebuah kesempatan untuk sekali lagi mengatakan, Tuhan, aku mau Engkau menjadi juru selamat hidupku. Saya mau ajak kita untuk meletakkan tangan kita di dada. Saya mau ajak kita untuk sama-sama mengucapkan hal ini. Tuhan, terima kasih. Engkau telah lahir untuk menyelamatkanku.
Aku mau hidup dalam keselamatan yang Kau anugerahkan. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Aku pun mau mencintai-Mu dalam hidup ini. Aku mau berjalan bersama-Mu. Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Selamat Natal saudara, Juru Selamat kita telah lahir. Dia ada bersama dengan kita sekarang dan selamanya. Amin.